Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agustina Tonga. Saya prodi PGSD 2C NPM 21140021. Di sini saya akan menjelaskan tentang karakteristik dan perbedaan individu. Individu dan karakteristik. Pokok isi uraian yang disajikan yang pada bab ini adalah karakteristik individu secara umum. Untuk memahami karakteristik individu tersebut perlu dahulu dipahami apa yang dimaksud dengan individu. 1. Pengertian individu. Manusia adalah makhluk yang dapat dipandang dari berbagai sudut pandang sejak ratusan tahun sebelum Isa. Manusia telah menjadi salah satu objek filsafat, baik objek formal yang mempersoalkan hakikat manusia maupun objek materi yang mempersoalkan manusia sebagai kondisinya. 2. Karakteristik individu. Setiap individu memiliki ciri dan sifat atau karakteristik bawaan atau heredity dan karakteristik yang diperoleh dari pengaruh lingkungan. Karakteristik bawaan merupakan karakteristik keturunan yang dimiliki sejak lahir, baik menyangkut faktor biologis maupun faktor sosial dan psikologis. Cukup sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan menjelaskan mengenai perbedaan individu. Dari macam-macam aspek perkembangan individu dikenal ada dua fakta yang menonjol, yaitu semua manusia mempunyai unsur-unsur kesamaan di dalam pola perkembangannya, dalam pola yang bersifat umum, dari apa yang membentuk warisan manusia secara biologis dan sosial. Setiap individu mempunyai kecenderungan berbeda. Perbedaan-perbedaan tersebut secara keseluruhan lebih banyak bersifat kuantitatif daripada kualitatif. Sejauh mana individu berbeda akan mewujudkan kualitas perbedaan mereka atau kombinasi-kombinasi dari berbagai unsur perbedaan tersebut. Cukup sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Umur kronologis faktor yang mewakili tingkat kematangan siswa, dan karena itu kemungkinan dia dapat dididik hendaknya dilihat sebagai komponen perbedaan. Tidak peduli betapa tingginya kemampuan mental ataupun fisik seorang anak di usia 3 tahun, ia tidak dapat mengikuti kegiatan-kegiatan anak di usia 14 tahun karena perbedaan tingkat kematangannya. Selanjutnya, banyaknya individu cenderung berbeda, tetapi perbedaan itu hanya sedikit dalam kaitannya dengan sifat atau kondisi seorang anak. Jadi, mereka berada dalam kelompok sekitar rata-rata dari suatu distribusi. Dengan demikian, penyimpangan-penyimpangan mulai berkurang ke arah ekstrim. Fakta ini menambah kesulitan dalam memberikan pendidik untuk semua anak yang memiliki perbedaan individual yang mungkin ada di antara pelajar dalam beberapa aspek kepribadiannya. Menurut Gary, 1963, mengategorikan perbedaan individual ke dalam beberapa bidang tertentu, yaitu yang pertama, perbedaan fisik, yaitu usia, tingkat dan berat badan, jenis kelamin, pendengaran, penglihatan, dan kemampuan bertindak. Yang kedua, perbedaan sosial, yaitu status sosial, ekonomi, agama, hubungan keluarga, dan suku. Yang ketiga, perbedaan kepribadian, yaitu watak, motif, minat, dan sikap. Yang keempat, perbedaan inteligensi dan kemampuan dasar. Yang kelima, perbedaan kecakapan ataupun kepandaian di sekolah. Perbedaan kognitif. Menurut Bloom, proses belajar baik di sekolah maupun di luar sekolah menghasilkan 3 pembentukan kemampuan yang dikenal dengan taksonomi Bloom, yaitu kemampuan kognitif, afektif, dan psikometrik. Kemampuan kognitif menggambarkan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi tiap-tiap orang. Pada dasarnya, kemampuan kognitif merupakan hasil belajar, sebagaimana diketahui bahwa hasil belajar merupakan perpaduan antara faktor pembawaan dan pengaruh lingkungan atau faktor dasar dan ajar.
Tes hasil belajar menghasilkan nilai kemampuan kognitif yang bervariasi. Variasi nilai tersebut menggambarkan perbedaan kemampuan kognitif tiap-tiap individu. Jika persyaratan tes tersebut dipenuhi, maka variasi nilai kemampuan kognitif yang dihasilkan dengan tes tersebut akan membentuk sebuah kurva normal. Intelijensi atau kecerdasan sangat memengaruhi kemampuan kognitif seseorang. Dikatakan bahwa antara kecerdasan dan nilai kemampuan kognitif, semakin tinggi nilai kecerdasan seorang, semakin tinggi kemampuan kognitifnya. B. Yaitu perbedaan individual dalam kecakapan bahasa. Bahasa merupakan salah satu individu yang sangat penting dalam kehidupan. Kemampuan tiap individu dalam berbahasa berbeda-beda. Kemampuan berbahasa merupakan kemampuan seseorang untuk menyatukan buah pikiran dalam bentuk ungkapan kata dan kalimat yang penuhi makna logis. C. Perbedaan dalam percakapan motorik. Kecakapan motorik atau kemampuan psikometrik merupakan kemampuan untuk melakukan koordinasi kerja saraf yang dilakukan oleh saraf pusat dan melakukan kegiatan tersebut terjadi karena saraf sistematis.